Sehat ya. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah sehat, Bu. tugas gimana tugas? Aman semua ya? Aman, Aman, Bu. Bu. Saya Jujur, masih bingung, belum Bu. sempat ini ya, belum sempat ngebuka atau ngoreksi jawaban Bapak Ibu. Jadi saya mau informasikan aja, hari ini tuh pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi Sabtu depan itu Bapak Ibu udah UTS. Nah, bahannya ini sampai bagian 7. Kemarin kan saya baru memberikan rekaman video materinya itu sampai bagian 5 ya. Nah, hari ini akan saya uber PPT bagian 6 sama 7. Jadi bagian 6 ini nanti kita akan membahas itu untuk yang ada dua variabel bebas, ada satu variabel terikat. Jadi lebih penjabarannya itu yang apa variabel X-nya ada dua ya. Nah, tapi nanti di bagian ketujuhnya itu kita langsung masuk praktikumnya. Sekarang saya mau coba langsung masuk di pertemuan keenam ya. Nanti setelah pertemuan keenam ini langsung saya lanjut pertemuan ketujuh ya PPP-nya. Habis itu baru kita diskusi tanya jawab. Jadi saya mau coba menjelaskan dulu PPT-nya sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Takutnya nanti sampai jam 14.30 kan kita biar cepat selesai. Nah, untuk kalau misalnya nanti setelah selesai diskusi masih ada waktu, saya minta tolong perwakilan dari Bapak Ibu di kelas ini, dua orang, untuk presentasi tugasnya. Tapi sih tadi untuk kelas yang sesi pagi ya, itu nggak keburu semua. Dua kelas nih, saya nggak keburu, jadi saya minta teman-teman itu untuk Zoom meet kembali satu kelas. Nah, nanti perwakilan dua orang itu untuk presentasi tugas yang kemarin ya, yang dua soal itu. Jadi direkam, nah rekamannya kirim ke saya, biar saya nanti bisa menganalisa nih kira-kira dalam satu kelas ini sudah dapat belum nih ya pemahamannya gitu loh konsep-konsep apa uji regresi ini gitu loh. Karena apa? Nanti ujian UTS itu benar-benar murni kita pakai SPSS. Jadi untuk yang pertemuan pertama awal-awal yang kita bahas manual itu sepertinya tidak keluar lagi Bapak Ibu. Jadi UTS-nya besok bahannya itu ya ini ujinya pakai SPSS. Nah, untuk Bapak Ibu di kelas ini yang masih terkendala SPSS-nya nggak bisa di laptopnya, mohon secepatnya di apa ya? Kalau nanya ke saya nggak bisa ngarahin karena saya nggak paham teknisnya ya. Itu memang harusnya sebenarnya langsung di dengan ahlinya ya, ahli IT atau yang ya pokoknya yang ngerti komputer lah untuk download-download begitu. Kalau saya kurang paham. Nah, kalau misalnya ada salah satu kelas ini yang merasa ada kendala, itu kalau bisa di-share aja di grup. Mungkin nanti ada bapak atau ibu yang memahami gimana sih salahnya di mana sampai nggak jalan SPS-nya atau ada error atau apa gitu. Ya, jadi nanti di, dibahas di grup aja biar ada solusinya. Kalau nanya langsung ke saya arahinnya paling ke kampus. Nanti minta tolong sama staf saya gitu. Kalau saya nggak bisa ngarahin ini teknisnya gimana sih gitu. Ini kesalahannya di mana? Soalnya saya bukan orang IT. Oke, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi untuk UTS minggu depan bahannya itu dari pertemuan pertama sampai ketujuh. Tapi kisi-kisinya ya, saya bisa kasih tahu itu hanya SPSS, yang manual tidak ada gitu. Oke, makanya nih saya mau nguber nih untuk yang pertemuan ke-6 sama ke-7 mudah-mudahan hari ini saya bisa selesaiin. Ya, saya langsung lanjut ya Bapak Ibu ya, share screen ya. Udah bisa kan ya share screen-nya ya? Belum, belum. Oh, belum diizinin. Oke, coba minta tolong. Nah, udah bisa ya. Belum, Bu. Ah, ini?
Udah ke klik? Oh, belum. Muncul Oke. Ibu. Enggak, maksudnya saya udah diizinin share screen kan? Oh, Udah. alah. Kok belum? Udah. Makanya saya mau share, udah muncul, tapi kok dibilangnya belum? Maksudnya tuh izin, izin. Kan adminnya yang mengizinkan saya. Belum kelihatan, Bu, belum nampak. Oh, ya emang belum. Orang saya nanya dulu, udah diizinin belum? Ini yang kurang aqua saya apa siapa ya? Aduh, Entah Yes. Ibu. Ya, itu udah sebentar. kompak coba belum? Nih, udah muncul Bapak Ibu. Ada Ya, dua, Nah, sudah Ibu. ya, ya. ada dua ya. Jadi yang kanan ini SPSS-nya, yang kiri PowerPoint-nya. Cuma sekarang saya mau fokus di PowerPoint-nya dulu ya, Bapak Ibu. Ini nanti jangan nggak usah dilihat dulu. Oke, untuk pertemuan hari ini yang bagian keenam itu kita ketemu dengan uji persyaratan analisis data survei korelasional. Jadi apa? Kita mau bahas ada 5 uji. Kemarin kan cuma statistik deskriptif ya, konsepnya seperti apa. Nah, sekarang kita mau yang namanya ada uji normalitas data, multikolineritas, heteroskedastisitas, normalitas Galat, sama linearitas regresi. Ya. Untuk contoh kasusnya, di sini ada pengaruh kecerdasan logis dan kemandirian belajar terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Masih sama ya, kasusnya masih sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, uji normalitas data. Nah, ini kita menggunakan yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors. Ada 2 versi dalam SPSS. Nah, nanti dijelasin versinya tuh seperti apa, kenapa ada 2 ya. Yang diuji di sini adalah kelompok data dari tiap variabel. Jadi nanti masing-masing variabel kita akan uji ya. Ada 3 variabel, X1, X2, dan Y. Hipotesisnya di sini H0 itu berarti berdistribusi normal. Kalau H1 berarti dia tidak berdistribusi normal. Oke, sebentar. Nah, untuk syaratnya di sini ada Bapak Ibu lihat, kalau nilai asimsiknya lebih besar dari 0,05, terima H0. Nah, kalau terima berarti yang ini ya hipotesisnya. H0 itu datanya berdistribusi normal. Kemudian kalau asimsiknya lebih kecil dari 0,05, tolak H0, berarti sama aja dengan terima H1. H1 berarti tidak berdistribusi normal. Ini ada notifnya di sini. Oke, kita lanjut. Ini contoh outputnya. Nah, kan tadi ada keterangan kalau uji normalitas itu ada 2 versi. Nah, ini versi yang pertamanya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di atas ini ada variabel X1, X2, dan Y. Terus di sini ada nilai Kolmogorovnya. Ya. Kalau yang versi yang kedua, bedanya di sini. Yang atas ya, jadi yang muncul itu nanti bukan X1, X2, dan Y, tapi X1-nya itu apa? Kecerdasan logis matematis, kemandirian belajar, sama Y-nya kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk tabelnya, yang versi kedua ini, nilai Kolmogorovnya nggak ada. Ya, jadi nanti Bapak Ibu hanya memberikan statementnya atau interpretasinya itu di sini, asimsiknya. Ya, oke, kita lihat yang versi pertama dulu. Saya coba jelasin di sini. Untuk yang versi pertama, nanti interpretasinya adalah Bapak Ibu yang di lingkar ini, ya. Jadi harus dijelaskan dua-duanya. Kolmogorovnya berapa, asimsiknya berapa, masing-masing variabel yang S1, S2, dan yang. Nah, sekarang kita lihat asimsik dari S1 Oh, yang itu dibawa Bapak itu 0,441, yang telepon aja X2 ya. Telepon aja ya. 0,990, yang variabel Y-nya itu Bawa 0,634 botol ya. minum. Ini siapa ya? Belum di mute ya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat semua variabel X1, X2, dan Y ini nilai asimsiknya lebih besar dari 0,05. Kalau lebih besar,
Berarti mereka ini X1, X2, dan Y itu berdistribusi normal. Ya, dengan nilai Z atau Kolmogorov-Smirnovnya sekian, sekian, sekian. Jadi kalau yang versi pertama, yang Bapak Ibu interpretasikan itu nih ya, nilai Kolmogorov-Smirnovnya sama asimsiknya. Tapi kalau nanti SPSS Bapak Ibu ada yang munculnya tampilannya seperti ini, versi yang kedua, yang diinterpretasikan hanya ini ya. Untuk kecerdasan logis matematis, nilai asimsiknya adalah 0,054. Nah, berarti dia berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Kemudian yang selanjutnya, sama. Untuk variabel mandirian belajar, nilai asimsiknya adalah 0,200. Ya, berarti dia juga lebih besar dari 0,5. Maka variabel kemandirian belajar itu berdistribusi normal. Nah, ini sama. Untuk variabelnya sekian, berarti dia berdistribusi normal ya, karena 0,163 di atas 0,05. Oke, kemudian kita lanjut. Yang kedua, uji multikoliniaritas. Ya, kita sebut aja uji multikol. Uji ini akan menguji apakah di dalam model regresi ganda ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Ya, jadi untuk multikol itu dia ngecek ada korelasi nggak sih gitu loh di antara variabel bebasnya, karena nanti variabel bebas itu ada dua. Ya, nah yang dilihat di sini adalah nanti nilai fifth, bukan asimsik. Ya, jadi kalau untuk uji multikol yang dilihat adalah nilai fifth-nya. Variance inflation factor. Nah, hipotesisnya kalau H0 itu berarti terjadi multikol, kalau H1 tidak terjadi multikol. Ya. Nah, kalau di sini supaya syarat regresi gandanya terpenuhi adalah syaratnya tidak terjadi multikol. Berarti kita ambilnya nanti yang terima H1 atau tolak H0 istilahnya. Ya, karena yang diambil yang ini untuk terpenuhnya syarat regresi ganda. Nah, nah ini ada di sini sudah terlihat juga ya notifnya terjadi multikolinialitas antar variabel bebas jika nilai fifth-nya lebih besar dari 10. Tidak terjadi multikol kalau nilai fifth-nya lebih kecil dari 10. Ya. Nah, nanti kita berarti harus ambilnya itu fifth-nya yang lebih kecil dari 10. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti fifth-nya di atas 10, misalnya 11, koma berapa atau apa, nggak masalah. Tetap nanti diinterpretasikan aja. Berarti variabel ini itu terjadi multikolinitas sehingga syarat regresi gandanya belum terpenuhi. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti untuk interpretasinya. Jadi pokoknya sesuaikan dengan data Bapak Ibu, hasilnya outputnya seperti apa. Nah, ini contoh outputnya. Nilai fifth-nya yang X1 itu 9,046, kalau yang variabel S2-nya sama 9,046. Berarti kalau 9,046 itu berarti lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti dia tidak terjadi multikol. Nah, ini menandakan bahwa syarat regresi gandanya terpenuhi karena lebih kecil dari 10 ya. Tidak terjadi multikol. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Ya. Kalau heteros itu menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual ya pada mode regresi linear. Residual di sini adalah selisih antara nilai dugaan dengan nilai pengamatan yang sebenarnya. Jadi baru baru menduga-duga dengan yang benar-benar kita sudah amati. Itu residual. Syaratnya kalau apa uji regresi ini terpenuhi itu kalau dia tidak ada gejala heteroskedastisitas. Sama kayak tadi multikol ya Bapak Ibu, tidak terjadi multikol kalau ini tidak ada gejala heteros. Oke, metode pengujiannya itu yang kita bisa lihatnya dari pola grafik regresi namanya ya. Dengan cara melihat
fixed scatter plot. Nah, ini nama grafiknya itu scatter plot nanti kalau heteros. Antara standardized predict value atau Z-pred dan standardized residual atau Z-resid. Ya. Oke. Nah, ini ada apa statement yang kita ambil itu apa sih kalau di scatter plot? Nah, jadi di scatter plot itu nanti ada sejumlah titik-titik-titik ya. Nah, kalau titik-titik itu membentuk suatu pola, itu dia berarti apa terjadi heteroskedastisitas. Nah, sedangkan yang kita mau supaya syarat regresi ganda ini terpenuhi itu kan tidak terjadi heteros. Nah, kalau tidak terjadi itu berarti titik-titiknya menyebar bebas, berantakan kemana-mana. Jadi ada yang di ujung kanan, ujung bawah, atau di tengah-tengah, atas bawahnya dia nempel atau apa. Nah itu berarti dia tidak terjadi heteroskedastis. Dan itu yang kita ambil supaya syarat regresi ini terpenuhi. Kita lihat contoh output scatter plotnya. Nah seperti ini. Ini kan menyebar ya Bapak Ibu, ada yang di atas, di bawah, kanan, kiri, dan ini ada yang misah jauh di sini. Terus di sini juga ada yang nempel, ya, berdekatan banget gitu kan. Ada yang di bawah sini, ada yang di atas sini gitu. Ini tidak membentuk pola. Kalau membentuk pola misalnya titik-titiknya di tengah gini membentuk huruf O. Nah, itu udah berarti kan membentuk pola. Itu berarti dia terjadi heteros ya. Cuma untuk syarat regresinya berarti tidak terpenuhi kalau itu. Tapi kalau ini menyebar tidak membentuk pola, berarti dia tidak terjadi heteros dan inilah uji yang benar. Jadi syarat regresinya tuh terpenuhi gitu. Oke, kita lanjut. Uji normalitas Galat ini mirip dengan uji normalitas data. Ya, konsepnya juga sama. Cuma di sini itu untuk isian datanya nanti sudah ada yang namanya Z-pred dan Z-resid. Ya, jadi udah ada data barunya. Nanti muncul ya. Kita lihat nanti pada saat praktikum. Nah, ini juga ada dua versi Bapak Ibu. Pokoknya kalau uji normalitas, entah itu data, galat, itu ada dua versi. Ya. Data yang diuji adalah data unstandardized residual. Sama nih tadi residual di sini adalah selisih antara nilai dugaan dengan nilai pengamatan yang sebenarnya. Yang unstandardized ini biasa digunakan untuk mode regresi yang meramalkan gambaran masa depan berdasarkan masa lalu gitu. Oke, hipotesisnya masih sama ya. Jadi kita kalau uji normalitas itu mau menilai apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, konsepnya masih sama. Kalau yang berdistribusi normal berarti dia signya lebih besar dari 0,05. Ini untuk contoh output yang versi pertama ada nilai Kolmogorov-Smirnovnya ya atau nilai Z-nya dan asimsiknya. Ini tetap dilingkari dan diinterpretasikan. Ya, berdistribusi normal karena asimsiknya 0,249 ya. Dia lebih besar dari 0,05 dengan nilai Z-nya sekian, 1,020. Oke, ini untuk yang versi keduanya ya. Jadi nggak ada nilai Z-nya, langsung asimsiknya. Nah, asimsiknya juga berbeda Bapak Ibu ya. Makanya ada dua. Jadi dosen koramnya itu memberikan contoh dua versi yang berbeda. Nggak masalah hasilnya beda. Yang penting tabelnya ini muncul di output dan ada nilai asimsiknya ya karena uji normalitas itu yang dilihat apa tadi syaratnya nilai signya ya kecuali kalau misalnya nanti versi SPS Bapak Ibu ada yang di tabelnya itu nggak muncul nih nilai asimsiknya nah itu baru berarti ada masalah tuh SPSS-nya nggak sesuai ya. Tapi selama ada nilai asimsiknya walaupun beda di jawabannya ya, ini nggak masalah. Tinggal interpretasinya Bapak Ibu disesuaikan. Ya, sesuaikan dengan outputnya masing-masing. Kalau ini berarti nanti interpretasinya ya ini, ya sebesar ini. Terus kalau ini berarti nanti interpretasinya adalah data tersebut berdistribusi normal karena nilai asimsiknya 0,0 tidak berdistribusi normal, maaf.
karena ini lebih kecil ya dari 0,05, 0,0009. Ini tidak berdistribusi normal. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah uji linearitas regresi. Ya, di sini akan menguji apakah model atau persamaan regresi sederhana yang ini berbentuk linear atau tidak. Ya, ini ada hipotesisnya, rumusnya ya untuk persamaannya. Y sama dengan A tambah BX. Yang kedua, Y tidak sama dengan A tambah BX. Nah, kalau yang linear berarti dia persamaannya yang atas, yang H0. Y sama dengan A tambah BX. Untuk regresi ganda ya, yang kita mau ujikan, ini dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi Bapak Ibu nanti harus melakukannya sendiri-sendiri masing-masing ya, untuk X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Tidak bisa dikerjakan berbarengan langsung ya, harus gantian. Oke, untuk syaratnya di sini adalah yang kita lihat adalah nilai deviasinya, deviation from linearity. Kalau dia lebih besar berarti dia linear. Tapi kalau standar deviasinya itu lebih kecil dari 0,05 berarti dia tidak linear. Kita lihat contoh outputnya. Nah, yang dilihat itu nanti adalah tabel ANOVA ya Bapak Ibu. Tadi kalau yang apa nih? Normalitas itu kita lihat tabelnya one sample Kolmogorov. Kalau heteroskedastisitas itu nanti scatter plot. Kalau multicol itu kita lihatnya di tabel koefisien. Jangan Bapak Ibu nanti kalau di ujian yang ditanya apa dia berdistribusi normal atau tidak. Yang Bapak Ibu screenshot yang ini salah ya. Udah pasti salah. Terus eh, yang kedua, yang penting adalah ini, interpretasi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau mengirimkan jawaban, jangan hanya screenshot outputnya, tapi harus ada keterangan interpretasinya. Ya, kalau cuma salah satu, itu pasti akan separuh nilainya, nggak full. Ya, udah pasti itu mengurangi nilai. Jadi harus ada outputnya, ada interpretasinya. Dan jangan salah screenshot. Mana yang diminta tabelnya itu sesuaikan. Ya. Oke, tadi kita masuk di sini ya. Oke, ini untuk linearitas ya. Kita lihatnya di yang namanya ANOVA table. Sama, dilihat nilai signya. Ini contoh untuk yang S2-nya dulu ya. S2 terhadap Y, berarti kita lihat di sini deviation from linearity atau kita sebut standar deviasi. Signya adalah 0,530. Nah, ini berarti lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia linear ya. Nih. Oke. Kemudian yang X1-nya kita lihat standar deviasinya adalah tarik garis lurus 0,0007. Ini kan berarti lebih kecil ya dari 0,05. Nah, kalau lebih kecil berarti dia tidak linear. Jadi untuk variabel X1 terhadap Y itu dia tidak berpola linear. Itu untuk interpretasinya ya Bapak Ibu. Oke, kemudian sekarang riset eksperimen. Kalau tadi kan korelasional, sekarang eksperimen. Ya, ada 2 variabel bebas, satu terikat. Nah, contohnya ini untuk jurusan matematik ya atau IPA. Kan nanti kalau dari bahasa Indonesia berarti disesuaikan ya. Pokoknya ini untuk yang kasusnya eksperimen. Pengaruh metode pembelajaran dan minat belajar terhadap kemampuan pemahaman konsep. Oke. Nah, yang pertama uji normalitas data. Yang kita cari karena tadi ada 2 variabel bebas, ya, berarti masing-masing variabel itu kita pecah lagi, Bapak Ibu. Kayak kemarin ya, ada X1 sama X2-nya itu kita notasikan yang X1-nya A. Nah, A-nya ini terbagi lagi nanti ada A1, A2. Terus yang B, ada B1, B2. Ya, ya. Yang dicari berarti masing-masing nih. Ada selain Y, ada Y A1, Y A2, Y B1, Y B2. Terus Y A1 B1, Y A1 B2, Y A2 B1, dan Y A2 B2.
tergantung kebutuhan. Oke, maksudnya tergantung kebutuhan di sini ada nanti dari tesis Bapak Ibu ya, itu mana nih yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Jadi yang mau diambil itu yang mana? Lebih ke temanya ya, temanya nanti diperhatikan betul. Jadi bisa sesuai itu aja yang dicari, jangan semuanya dicari. Nah, kalau ujian sama, yang ditanya tuh apa? Kalau misalnya diminta apa maksudnya tanpa ada keterangan, berarti itu yang diminta semuanya. Tapi kalau misalnya tolong cari untuk variabel A1, A1 berarti kan misalnya metode pembelajarannya apa gitu kan. Atau minat belajarnya tinggi rendah gitu. Nah, kalau misalnya cari yang punya minat belajar tinggi, berarti kan yang dicari hanya YB1 gitu. Jadi sesuai dengan pertanyaannya kalau pada saat ujian. Kalau pada saat tesis nanti disesuaikan dengan temanya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk pengerjaannya ya, untuk ujinya itu masih sama ya, seperti yang survei korelasional yang tadi saya sudah bahas ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah uji homogen. Nah, tadi uji normalitas, sekarang uji homogen. Kita akan melihat dia nilainya itu homogen atau tidak menggunakan yang namanya uji Levin. Yang dicari itu per kelompok ya. Jadi untuk data Y itu ada kelompok data YA1, B1 sampai YA2, B2. Untuk kelompok A berarti dia ada A1 dan A2, yang kelompok B, B1 dan B2. Sama, ini juga tergantung kebutuhan. Nah, syaratnya apa? Kalau homogen, nih di sini ya, berarti asimsiknya harus lebih besar dari 0,05. Kalau yang tadi lebih besar dari 0,05, dia berarti, nih yang ini ya, tadi linearitas atau tidaknya. Nah, ini kalau lebih besar berarti linear. Nah, kalau ini dia berarti homogen kalau lebih besar dari 0,05. Kita lihat contoh outputnya. Ini nama tabelnya Levin ya. Nanti jangan lupa nih untuk nilai F-nya juga diinterpretasikan ya Bapak Ibu. Nah, data kemampuan pemahaman konsep. Nah, ini untuk variabel Y-nya ya. Memiliki varian yang homogen. Kenapa? Karena di sini nilai sigma adalah 0,430. Lebih besar dari 0,05. Dengan nilai F hitung 0,930. Nah, ini untuk yang dua variabel bebas dan satu terikat. Nah, sekarang satu variabel bebas, dua terikat. Jadi yang variabel Y-nya yang dipecah. Sama uji normalitas apa yang kita uji adalah normalitas data dan homogenitas. Ininya juga yang diuji. Nah, kalau ini yang diuji karena dua terikatnya berarti ada Y1, Y2. Terus A1, Y1, A2, Y1, A1, Y2, A2, Y2. Oke, ya. Ini jadi Bapak Ibu harus sudah tahu perbedaannya di yang mana yang dipecah ya. Kalau yang pertama dua variabel bebas, berarti yang dipecah variabel bebasnya. Sekarang dua variabel terikat, berarti yang dipecah variabel terikatnya. Untuk konsepnya uji normalitas masih sama ya. Nah, homogennya juga sama. Tapi di sini ada dua uji ya. Yang pertama dengan Levin sama kayak yang tadi. Kalau ini satu variabel terikat. Tapi maksudnya fokus ya, fokusnya satu variabel aja nih. Jadi yang diuji nanti adalah kelompok data A1 Y1, A2 Y1. Terus yang kedua A1 Y2 dan A2 Y2. Ya, gitu. Nah, kalau ada lebih dari satu variabel terikat, ini pakainya uji box, ya, namanya box. Yang Levin itu untuk varian, ya, jadi nggak ada lebih dari satu varian. Nah, kalau yang lebih dari satu varian, ini matriks kovarian namanya, itu pakainya uji box. Sama masih kalau lebih besar dia berarti homogen, kalau lebih kecil dari 0,05 berarti tidak homogen. Kita lihat untuk outputnya. Nah ini, jadi ada apa? Tampilannya di sini yang box dan ini Levin. Nah, ini yang di linkerin ya dan dikotakin nilai signya. Ini nilai F hitungnya, ini juga ada nilai F hitung dan boxnya. Oke, kita lihat interpretasinya. Untuk yang pertama, uji box.
Data kemampuan berpikir kritis Y1 dan kreatif Y2 secara multivariat ya atau data kelompok A1 Y1 A2 Y1 A1 Y2 A2 Y2 memiliki varian yang homogen. Nah, kita lihat nih ya. Nilainya 0,46 lebih besar dari 0,05 berarti homogen dengan F hitungnya 0,855. Nih, ya. Oke, kemudian sekarang yang Levin ada dua nih, dipecah ya, masing-masing. Kalau yang box itu langsung ya, jadi satu. Kalau yang Levin dipecah. Yang pertama untuk berpikir kritis Y1, kita lihat nih di sini ya, Y1 mempunyai nilai SIMSIG-nya 0,103, dia lebih besar dari 0,0 juga, berarti dia homogen dengan nilai F hitung sekian. Terus untuk variabel kemampuan berpikir kreatif atau Y2, nilai signya adalah 0,756. Sama nih, lebih besar dari 0,05, berarti dia berdistribusi normal juga. Dengan nilai F itu ada 0,098. Nih, interpretasinya jangan sampai terlewat ya pada saat ujian. Oke, ini untuk bagian keenamnya selesai. Kita lanjut bagian yang ketujuh. Oh, belum dibuka, sebentar. Bagian ketujuh. Mana nih? Hmm. Ini kita masuknya nanti di sini ya, praktikum yang ketiga. Nah, ini sama dengan PPT yang keempat kemarin ya, contoh pertama. Jadi nanti Bapak Ibu masukin datanya yang ini, ada X1, S2, dan Y. Oke, saya buka Excel-nya dulu. Yang X1, nah ini tadi bekas yang tadi ya. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini ya. Jadi 98 X1, S2 dan Y nilainya sudah masuk. Kita langsung uji normalitas data. Klik Analyze, Non-Parametric, dan Legacy. Oke. Klik Analyze, Non-Parametric, mana dia? Nih. Terus Legacy, dan pilih One Sample KS. Udah muncul. Nah, ini kita pindahkan semua variabel yang ada di kiri ini. Ya, pindahkan ke tes variabel list. Karena kita akan mencari dari X1, S2, dan Y-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini udah muncul tabelnya one sample Kolmogorov ya. Nah, ini nilainya. Ini masuk di versi yang kedua ya. Tadi Bapak Ibu ingat ya. Kita tadi versi keduanya itu tidak ada nilai Z-nya. Kolmogorovnya nggak ada. Ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Karena ya itu tadi ada dua versi ya SPSS. Atau mungkin nanti ada versi yang lain yang munculnya lain lagi gitu kan. Nah, itu nggak masalah. Yang penting ada nilai ininya, asimsiknya. Ya, oke kita lihat coba di PowerPoint-nya. Nah, ini untuk versi yang pertama, mungkin nanti ada yang tampilannya seperti ini ya, ada nilai Z-nya. Dan yang versi kedua ini. Ini yang tampilan saya sekarang. Oke, dah. Ini saya close dulu berarti. Lanjut lagi, sekarang uji multicol dan heteros. Kita jadikan satu langsung sekaligus ya. Nanti juga ada step-stepnya. Klik Analyze, Regression, dan Linear. Oke. Analyze, Regression, mana ini dia? Terus Linear. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Ada dua kolom lagi yang dipindahkan. Di kolom dependent, ini adalah variabel Y-nya. Ya, kemampuan pemecahan masalah. Ini kita pindahkan ke dependent. Terikat ya. Untuk yang kecerdasan logis, X1-nya di independent. Sama bebas. Bebas kemandirian belajar maksudnya. Nah, udah seperti ini. Kita pindahkan, kemudian kita klik statistik nih ya. Muncul ini.
Setelah itu kita checklist yang mau kita ujikan ya. Jadi yang berhubungan dengan uji multikol dan heteroskedastisitas ini kita checklist 1, 3, 4. Setelah checklist kita klik continue, kemudian kita klik plot ya. Maksudnya karena ada uji heteros berarti kita harus melihat scatter plotnya. Makanya kita klik plotnya. Nah, ini muncul ya. Ada Z-pred, Z-resid. Ya, nih sama. Kita lihat yang dipindahkan ke variabel Y-nya yang mana? Z-resid. Oke. Kita pindahkan di sini yang Y. Kemudian Z-pred-nya ke Y, ke X. Terus ini jangan lupa di checklist. Nanti kalau diminta histogram dan kurva normalnya ya, kita checklist. Continue, kemudian klik save. Biar nanti datanya muncul, Bapak Ibu. Nah, supaya data itu muncul yang di checklist yang mana? Yang ini residual. Karena kita carinya itu nanti di residualnya ya, di nilai residualnya. Ini kita checklist Bapak Ibu unstandardized dan standardized. Kemudian kita klik continue. Oke, lanjut. Nah, kita klik OK. Ini hasilnya. Ingat ya, untuk multicol yang kita lihat adalah tabel koefisien. Nah, kita lihat koefisiennya mana. Ke bawain aja terus ya Bapak Ibu. Sampai ketemu. Nah, ini dia. Ya, ini yang Bapak Ibu screenshot untuk uji multicolnya. Ya, nanti apa yang dilihat nilai VIF-nya. Kalau lebih besar atau ya lebih besar dari 10, berarti dia terjadi multicol. Ya, sedangkan uji regresi berganda yang tadi saya jelaskan, kalau mau terpenuhi atau regresi itu baik, dia tidak terjadi multicol. Nah, tidak terjadi multicol itu kalau VIF-nya lebih kecil. Nah, di sini Bapak Ibu lihat VIF-nya lebih kecil dari 10. Berarti dia tidak terjadi multicol. Nah, ini menandakan syarat regresi kita terpenuhi. Gitu. Ya, oke. Nih sama ya. Output interpretasi ya sudah dijelaskan tadi yang saya kasih di bagian keenam. Kemudian uji heteroskedastisitas berarti kita lihat scatter plotnya. Oke, kita buka lagi outputnya, ke bawahin kita lihat scatter plot. Ini untuk histogramnya karena tadi kita checklist, jadi dia muncul histogram sama kurva normalnya. Ya, nah, scatter plotnya bukan yang ini ya, karena kita yang mau lihat itu adalah di nih regression standardized predictive. Nih, udah sama ya. Nah, oke, nih ya sama interpretasinya juga gitu tadi kalau titik-titiknya apa dilihat dari output SPSS ini berarti titik-titiknya ini tidak membentuk pola menyebar. Nah, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini menandakan bahwa syarat regresinya terpenuhi. Itu untuk interpretasinya. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu lihat di tampilan sebelah kanan sudah muncul ya nilai residualnya dan Z residualnya. Tuh, ya. Ini secara otomatis sudah muncul karena tadi kita sudah checklist di pada saat uji multicol dan uji heteros ya. Ada yang kita checklist dan kita klik save. Itu otomatis akan muncul nilainya, datanya. Seperti ini ya. Nah, inilah yang membedakan uji normalitas data dengan uji normalitas galat. Kalau yang data, tadi uji normalitas data hanya ada variabel ini, S1, S2, dan Y. Ini kita untuk uji normalitas data. Nah, untuk galat ada penambahan ini, ya, dua nilai ini. Oke, sekarang kita mulai ujinya. Analyze, non-parametric, ini, kemudian legacy dialog, one sample. Jadi masih sama dengan uji normalitas data ya. Nah, kemudian mana yang kita pindahkan ya ini unstandardized-nya ya. Ini kita pindahkan dulu semuanya. Jadi nanti yang ada di kolom tes variabel list adalah yang unstandardized. Kita pindahkan ke kolom tes variabel. Kemudian kita klik OK.
Nah, muncul tabelnya itu yang dicari adalah tabel apa Bapak Ibu? Kalau uji normalitas one sample KS. Nah, nah ini versi yang pertama, versi yang kedua ya tadi 0,009 dia lebih kecil, berarti dia tidak berdistribusi normal. Kita lihat di sini versi pertamanya ini tampilannya, ini versi keduanya. Nah, sekarang kita lanjut uji linearitas regresi ya, linear atau tidaknya. Kita klik analyze, compares mean, sorry, compares mean, terus means ya, seperti ini. Kemudian yang kita pindahkan ini nanti di dependen adalah variabel y-nya. Cerdasan logis kita pindahkan ke independen. Oke, kemudian kita klik option. Nah, di sini yang kita checklist yang mana Bapak Ibu? Yang test for linearity, karena kita mau uji linear atau tidaknya. Ya. Oke, kemudian kita klik continue. Ini udah sama, kemudian langsung di OK untuk lihat outputnya. Oke, nah kita lihat outputnya tuh kalau linear yang dilihat apa? Tabelnya, tabelnya kok ini, ANOVA, salah. ANOVA tabel ya. Ini untuk yang X1, ini untuk yang S2. Kita lihat juga. Dikebawain aja, kita cari ANOVA tabel. Nah ini untuk X1 ya. Kecerdasan logis matematis. Signya 0,007. Kemudian yang S2-nya kemandirian belajar 0,530. Nah, kalau ini lebih besar, ya berarti dia linear atau tidak Bapak Ibu. Kalau signya 0,530 lebih besar dari 0,05. Linear atau tidak Bapak Ibu? Halo? Waduh, ini saya ditinggal Linier. sendirian ya. Enggak, Bu, Linier, aman. Bu. Kirain dari Linier, tadi Bu. aku ngomong sendirian. Aman, Bu, aman. Oke, apa jawabannya? Linier nggak sih? Linear. Oke. Linier. Sekarang kita lihat tadi yang X1-nya. Signya 0,007. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil dari Kecil. 0,5. Lebih kecil, Bu. Ya, berarti kalau lebih kecil, variabel X1-nya ini berarti dia Tidak. Tidak tidak linear. berpola Tidak linear. berpola Tidak. linier. Ya, oke, sip. Berarti alhamdulillah pada nyimak ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di eksperimen yang tadi korelasional, sekarang kita masuk di eksperimen yang ada perbedaan ya. Jadi ini variabel bebasnya ada dua ya, terikatnya satu. Kita coba cek di sini untuk uji normalitas nggak usah ya, karena udah tadi sama konsepnya sama. Yang penting ini uji homogenitasnya. Nah, di sini datanya bukan yang ini Bapak Ibu ya. Ini saya close. Jadi datanya itu adalah yang dua variabel bebas, satu terikat. Jadi variabel bebasnya itu kan ada A dan B ya, diumpamakan A dan B. A-nya ada A1, A2, B1, B2. Nah, kemarin itu di contoh ketiga. Nah, ini adalah salah satu tugas Bapak Ibu kemarin. Kalau di saya tidak saya save, jadi setiap saya ngajar itu pasti saya close, nggak saya save. Karena kalau bolak-balik di save malah saya jadi bingung nanti. Makanya saya nggak save. Nah, untuk Bapak Ibu kan kemarin pasti di save dong, ya. Makanya eh, dikirim ke saya itu kan harusnya di save dulu di komputer Bapak Ibu di SPSS-nya. Nanti di rumah latihan nih sambil mempresentasikan yang kemarin ya. Karena ini kan sama, datanya sama. Yang diambil dari A1B1, A1B2, A2B1, A2B2. Kalau saya sekarang mau praktekin bisa sebenarnya, tapi nanti waktunya nggak cukup nih. Ya, udah tinggal 6 menit lagi. Saya harus masukin lagi nih nilai A, B, sama Y-nya. Kan tahu sendiri masukinnya manual nih, yang A sama B-nya. Terus Y-nya juga kopas dari sini, 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 sini.
Oke, jadi nggak masalah ya Bapak Ibu ya. Saya menjelaskan poin dari PPT-nya aja ya. Kan untuk praktikumnya udah kemarin. Ya, ini kita masuk di uji homogenitas. Bedanya di sini aja. Tapi step-stepnya juga udah eh, jelas banget sih nanti. Oke, kalau saya masukin lagi nggak cukup waktunya Bapak Ibu. Ya, saya coba jelasin aja untuk step-stepnya ya. Untuk uji homogenitas yang dua variabel bebas dan satu terikat ya. Klik Analyze General Linear Model Unaveraged ya. Kalau yang nanti ada lagi itu multivariate. Sekarang ini dulu yang satu ya, variannya yang satu. Kemudian, nah di sini ada kolom lagi dependent, tapi ini bukan independent, adanya fixed factor. Nah, yang dependent itu kita tetap masukin variabel y-nya, kemampuan pemecah, kemampuan pemahaman konsep. Nah, untuk fix faktornya baru yang A sama B. Jadi ada dua variabel bebas nanti ya. Makanya kita pecah nih. Yang A metode pembelajaran, yang B adalah minat belajar. Bapak Ibu klik option, terus muncul seperti ini. Nah, ini harus ada yang di checklist. Karena kita mau tes homogen atau tidak, berarti kita checklist homogeneity testnya. Seperti ini, kemudian klik continue. Nah, sudah langsung klik OK. Nah, homogen berarti kita lihat di tabel Levin-nya, karena tadi kita mau menggunakan dengan uji Levin. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat nilai F-nya 0,930, F hitungnya, sig-nya adalah 0,430. Nah, ini lebih besar dari 0,05. Berarti variabel ini dia bersifat homogen. Ya, itu untuk interpretasinya. Nanti pokoknya dipahamin lagi ya di yang PowerPoint yang keenam. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang satu variabel bebas, dua terikat. Berarti yang dipecah adalah variabel y-nya. Yang terikat itu y ya. Jadi ada y1, y2. Oke, normalitas tidak perlu lagi. Kita lanjut yang homogennya. Nah, klik Analyze General Linear Model. Nah, ini bedanya bukan univariate lagi tapi multivariate ya. Oke. Hmm. Kemudian yang dipecah di sini maksudnya yang dipindahkan ke dependent adalah variabel Y1 dan Y2. Y1-nya apa? Ini kemampuan berpikir kritis. Yang kedua kemampuan berpikir kreatif ya. Oke, kemudian untuk fix factornya yang pertama dulu A-nya ya, metode pembelajaran. Klik option, kemudian checklist homogennya ya, karena kita mau cari homogen atau tidak, klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, nih muncul tabelnya untuk uji statistik deskriptifnya dulu ya. Jadi tadi itu masuknya di uji statistik deskriptif. Hmm, ya. Nah, ini kita kalau statistik deskriptif itu kan waktu itu pertemuannya, contoh kasus yang pertama ya Bapak Ibu ya, praktikum yang pertama. Ya. Itu melihat adalah nilai min-nya. Kalau kalau yang kemarin min, median, modus. Kalau ini hanya min dan standar deviasi. Ya, jadi kita akan melihat dari nilai standar deviasinya. Nah, untuk yang A1, nah A ini kan metode pembelajaran. Kalau A1 berarti yang APOS. Kemudian Y1, Y-nya satu ini, ya, kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai minnya 35,88 dan standar deviasinya 1,964. Jadi interpretasinya nanti Bapak Ibu masing-masing. Ya, ini ada penjelasannya nanti ada 4 berarti ya. Terus yang itu tadi A1, Y1. Kemudian eh, yang berikutnya interpretasinya adalah A2, Y1. Nilai minnya sekian. Jadi tarik garis lurus aja nih, gitu ke sini. Ya. Nah, sekarang yang kedua, yang ketiga. A-nya 1, Y-nya 2. Terus yang ke ini ya. Yang keempat, A-nya 2, Y-nya 2. Ini. Gitu. Jadi nanti ada 4 variabel ya.
yang Bapak Ibu interpretasikan dari hasil tabel deskriptif statistik ini. Ya, ini bisa dilihat lagi di PPT yang sebelumnya. Ya, oke. Sekarang karena tadi multivariate berarti ada ini ya, ada tampilan uji boxnya. Terus ini Levinnya ya, masih sama dengan yang PPT sebelumnya, penjelasannya juga ya. Ada dua interpretasi ya. Yang pertama untuk uji box itu dia menginterpretasikannya jadi satu untuk variabel Y1, Y2-nya. Nah, kalau yang Levin masing-masing untuk Y1 kemampuan berpikir kritis nilai F hitung sekian, signya sekian. Terus berarti dia apa nih? Homogen atau tidak gitu kan. Terus untuk yang Y2 kemampuan berpikir kreatif F hitungnya sekian, asim signya sekian. Ini berarti homogen atau tidak juga Bapak Ibu harus tahu. Nah, di sini kan signya lebih besar semua nih dari 0,05. Nah, kalau lebih besar berarti dia homogen ya, ingat ya. Terus yang uji box juga ini signya di atas 0,05 ya, 0,464 berarti dia juga homogen. Oke, selesai untuk untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 sebelum UTS. Jadi materinya sudah selesai semua. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Ada kuliah lagi nggak kelas ini? Oh, ada. Ada, Bu. Masih satu ya? Satu Tapi mata nggak apa-apa. kuliah Iya, lagi. saya kasih waktu 5 menit lah ya, nambah 14.35 lah ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Aman semua? Amin, Bu. Amin. Amin, insya Allah ya Pak ya. Bapak Ibu, tes. Ada yang mau nanya? Udah masuk nggak suaraku? Masuk. Ya, Iya, masuk. Assalamualaikum Ibu, mau Ya, nanya. Waalaikumsalam. Nanti UTS susah nggak Bu? Kak, buat Ibu UTS Listi berapa mah nomor Bu? gampang. Buat Bu Listi Berapa mah soal? Berapa soal? gampang. Bukan suaranya ngegema coy. Kalau kalau berapa Halo Bu? soalnya ya Iya. tes udah kedengeran? Halo? Halo, udah kedengeran Bu? Sudah, Suara saya? Ibu. Sudah. Ah, Kedengeran, Ya, Bu? aman, ya. kedengeran Bu. Oke, jadi gini, biasanya itu soalnya hanya satu Bu kasusnya. Hmm. Studi kasus cuma satu, tapi dia beranak pinak. Hmm. Ya, Ini ya, SPSS aja ya Bu ya tadi ya kan Ibu. pokoknya sesuai dengan semua PPT yang udah saya kasih ya, dari bab 1 sampai bab 7, pokoknya di luar manual, hitungan manual itu nggak keluar. Ya, semua murni SPSS yang keluar. Ujinya apa yang ditanya saya belum tahu. Pokoknya saya cuma bisa menggambarkan atau memberikan kisi-kisinya seperti itu. Mungkin nanti ada studi kasusnya apa gitu kan. Bapak Ibu biasanya itu sudah diberikan penjelasan untuk ini berarti ini variabel X1-nya, yang ini variabel X2-nya, ini variabel Y-nya. Nah, dari situ kalau sudah masuk di uji multicol, heteros gitu kan, atau tadi yang ada dua variabel bebas atau dua variabel terikat, itu Bapak Ibu bisa pecah sendiri ya, tergantung konsepnya. Kayak tadi misalnya metode pembelajaran berarti ada berapa nih metode pembelajaran itu kira-kira apa dipecah menjadi dua. Terus kalau minat belajar ya minat belajar ini sama ini gitu. Jadi nanti satu kasus cuma nanti Bapak Ibu bisa kembangkan dan datanya pun biasanya diberikan Bu. Jadi eh, biar dari satu kelas ini nggak sama jawabannya, biasanya tuh dosen korlap kita memberikan apa ya perbedaannya di NPM. Data. Ya, di datanya nanti dibedakannya tuh dari NPM, Bu. Misalnya Bu Listi NPM-nya belakangnya 7, ya. Heeh, Data aslinya seperti tadi X1 misalnya 20 ya. Berarti yang heeh. Ibu masukin di SPSS nanti 20 tambah 7.
data awalnya. Jadi 27. Bukan lagi data yang 20. Jadi harus ditambahkan dulu digit terakhir NPM Ibu gitu. Oh gitu. Itu biar beda sama yang lain. Iya, Nah, iya. mungkin ada kebetulan satu kelas yang Sama. digit terakhirnya sama. Nah, Mm-mm. itu sih ya untung-untungan berarti bisa lah tuh diskusi. Kong kali kong ya. Diskusi di Tapi kan, belakang. nah, Oh, kalau yang kelas sebelumnya tadi mereka bilang jam ujiannya tuh pagi, jam pertama, mm. dan Iya, Bu. durasinya 2 jam, bener nggak? Betul, betul, Bu. Nah, oke, saya kasih ininya deh. Maksudnya biar biar enak ya, biar sama-sama apa ya? Karena yang 2 kelas tadi pagi itu minta minta apa ya namanya istilahnya kesempatan gitu. Kalau misalnya 2 jam itu kurang Bu, gimana ya gitu. Hmm, Nah, oke. Kalau untuk yang masalah itu kan teknis iya, ya. Bu. Tapi saya ingatkan sebelumnya untuk 2 jam itu Bapak Ibu tolong banget usahakan uploadnya 10 sampai 10, 10 kurang 15 itu coba 15. tolong di-upload. Selesai nggak selesai, upload aja ya. Gitu. Jadi kalau misalnya sampai jam 10 masih nggak bisa juga di-upload, langsung japri ke saya. Oke. Nah, jadi masing-masing aja. Jadi nggak usah diwakilin Bu Listi nggak apa-apa. Pokoknya Ya. langsung, Bu, saya mau upload tadi nggak bisa gagal terus gitu. Ya udah kirim aja langsung ke saya ke Japri aja langsung. Yang penting jangan setelah jam 12 siang. Bu, tadi lupa info kalau saya belum upload di LMS gitu. Wah, itu terjadi konspirasi itu namanya. Itu antara diterima atau tidak tuh kalau itu. Kalau misalnya memang ada kendala sakit atau ada urusan apa, lebih baik di awal ngomongnya. Mm-mm. Ya, jangan tanpa ada info di awal, tahu-tahu info ke sayanya tuh setelah di atas jam 12. Padahal kan waktunya sampai jam 10 doang. Iya. Masalahnya di sini apa ya? Ini jadi tanggung jawab saya sendiri. Kenapa? Karena dari fakultas itu yang diterima jawabannya itu hanya yang bisa terupload di LMS. Nah, kalau nanti mereka mengecek eh, ada reportnya nih kan, mereka kan yang buka tuh, TU tuh tahu kan, Mm-mm. wah ini mahasiswa ini belum upload jawaban UTS, kok Bu Ambar ada nilainya ya? Udah kasih Nah, nilai. itu jadi tanggung jawab saya. Iya, betul. Makanya, kalau yang bermasalah, ada kendala gitu kan, belum terupload, buru-buru japri saya. Jadi nanti saya akan lapor ke TU, entah itu nanti bisa Keadilan. ditambah waktunya ya, diperpanjang, atau gimana lah teknisnya, yang penting saya bisa report ke TU, gitu. Jadi saya nggak kesalahan. Nanti kalau misalnya saya nggak report ke TU, tahu-tahu ada nilai, padahal di LMS Bapak Ibu nggak ada jawabannya. Aduh, saya yang kena nanti. Udah di kamar, Bu. Gitu. Iya, heeh. Ya, Colokan di gimana kamar. Bapak Ibu? Udah cukup jelas yang saya infokan barusan? Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Cukup, Oke. Bu. Jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanya sebelum Ibu, ditutup? iya. Maaf, Bu, untuk absen, Bu, untuk presensi, Bu. Presensi yang apa? Ujian Yang atau? enggak sekarang semuanya dari 1 sampai 7, Bu. Oh, oke. Itu nanti emang belum saya rekap, Bu. Oke. Tenang Ibu di aja. Stika atau di LMS ya, Bu? Apanya? Ngisi absennya, Di ngisi LMS. presensinya. Di Oh, LMS itu nanti. memang Jadi, kosong. ya kalau perkuliahan itu semuanya di LMS, Bu. Oke, oke. Nanti akan saya rekap. Biasanya tuh saya ngerekapnya sekalian kalau saya mau input nilai. Itu Ya. saya rekap semuanya tuh. Gitu. Terus, Bu Punten, untuk Mm-mm. yang Ibu bilang presentasi, kan nggak cukup nih waktunya presentasi Mm. tugas 3 dan 4 kemarin. Mm-mm. Ah, sebenarnya kelas kami sudah Iya, kemarin Ibu melakukan udah. presentasi. Oke. Saya belum lihat YouTube ya, di YouTube ya.
Iya, ada di YouTube. Oh, oke, berarti nggak perlu Zoom lagi. Nanti akan saya coba buka YouTube-nya. Sip. Baik. Kalau kelas yang lain belum, Bu, soalnya. Makanya tadi saya Udah. suruh Zoom lagi. Kelas Ini XC tuh. iya, XC memang Beda, Ibu. selalu terdepan gitu ya. Sudah mendahului. Aduh, sesuai. Terlalu ceria. Saya mantap, Bu. Iya, ketua kelasnya mantap ya, Bu ya. Bener. Iya, mantap banget. Jelas, 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 Bu. Makanya nanti ininya juga hebat semua, Bu. Amin. Amin, amin. Semuanya, Bu, semuanya. Jadi bukan ketua kelas Ya, doang yang Semuanya nilainya bagus ya. betul. Mudah-mudahan semuanya Amin. nilainya bagus. Bendaharanya bendahara. Kita disebut katanya, Bu. Oke, berarti udah cukup ya? Nggak ada lagi yang ditanyakan kan? Udah cukup jelas. Nanti Cukup, Ibu. PPT-nya akan segera saya kirim nanti. Siap. Yang 6 sama 7. Oke, Oke. saya mohon pamit ya Bapak Ibu ya. Sehat semuanya. Biar UTS-nya nanti lancar ya. Nggak ada kendala, nggak sakit ya. Walaupun online, tapi ternyata tetap dibatasi jamnya. Jadi disiapkan benar-benar fisiknya ya. Oke, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ya, Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ambar.